Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du ayuha at-tullab. سنواصل درسنا درس الحديث الخامس. وماذا سنتعلم؟ معرفة سبب ورود الحديث، معنى السنة الحسنة، معنى السنة السيئة، أمثلة على السنة الحسنة والسنة السيئة، والفرق بين السنة والبدعة. جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة فيها دراهم الفضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حديثا أصبح إشارة لكل سباق إلى الخير. وهذا الحديث هو عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ترجمة راوي الحديث: اسمه ونسبه أبو عمر جرير ابن عبد الله البجلي اليماني. الدعاء له من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. وأبو عمر جرير ابن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak Islamnya Abu Umar Jarir ibn Abdullah yang menghalangi beliau, wala ra'ani illa dhahik, dan tidak pernah bersua dengan Jarir kecuali Rasul tersenyum, tertawa kepada Jarir ibn Abdullah. دخلت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس بأبصارهم فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فبين هو يخطب إذ عرض له في خطبته وقال: يدخل عليكم من هذا الباب من خير ذي يمن، ألا إن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل. Beliau pernah di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menyebut nama beliau, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, masuk melalui pintu ini orang yang paling baik dari Yaman, dan di wajahnya itu ada sentuhan malaikat. Jarir pun
memuji Allah. Kemudian qadamahu Umar radhiyallahu anhu fi hurubil Iraq ala jami'i Bajilah wa kana lahu atharun 'azimun fi fathi al-Qadisiyah. Beliau ikut berperang di Irak. Umar mengangkat beliau dan beliau memiliki peran penting dalam pembebasan Al-Qadisiyah. Beliau merupakan penghulu kabilahnya. Ya, sampai-sampai Umar mengatakan kepada Jarir ibn Abdullah, yarhamukallah, ni'mas sayyidu kunta fil jahiliyah wa ni'mas sayyidu anta fil Islam. Umar katakan, sebaik-baik pemimpin di jahiliyah adalah engkau wahai Jarir, dan sebaik-baik pemimpin penghulu dalam Islam adalah engkau. Wafat tahun 51. Ya, beberapa makna dari mufradat sunnah. Tariqah, dia merupakan jalan, yattabi'uhan nas, yang diikuti oleh manusia. Akankah itu mahmudah am mazmumah, terpuji atau tercela? Sunnah hasanah, tariqatun muwafaqatun li syariah, jalan yang selaras dengan syariah. Sedangkan sunnah sayyi'ah mukhalifan li syariah, berbenturan dengan syariah. Wuzruha ismuha, ismuha yaitu dosa. Kita lihat lagi hadis. Ja'a nasun minal a'rab, ada sebagian orang dari Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka memakai alaihimus suf, baju terbuat dari wol, sehingga Nabi memandang mereka dalam keadaan memprihatinkan. Mereka memiliki hajat, kebutuhan. Orang Arab Badui memakai baju yang lusuh, Nabi kasihan, mereka ada kebutuhan, qad asabathum hajah. Fahatha an-nasa, Rasul memotivasi sahabat-sahabat untuk bersedekah. Fa'abta'u anhu hatta ruya dzalika fi wajhi, sehingga banyak yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecewa karena banyak yang tidak bersegera dari kalangan sahabat-sahabat yang duduk. Kan tetapi kemudian ada seorang sahabat dari Ansar, beliau membawa satu kantong dirham, dirham yaitu perak. Kemudian dia letakkan uangnya itu, dirhamnya, ke hadapan Rasul SAW. Kemudian summa tataba'u, ikut yang lainnya, sehingga hatta urifa as-sururu fi wajhi, sehingga tampaklah dari wajah Rasul itu kebahagiaan. Setelah itu Rasul membacakan hadis, bagi setiap likulli sabbaqin ilal khair, yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini hadisnya dari Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, man sanna fil Islam, siapa yang membuka suatu jalan di dalam Islam, sunnatan hasanah, yang ia tirukan itu atau yang ia contohkan itu adalah sunnah hasanah, sebuah hal yang baik. Yang baik tentu ini adalah kebaikan, faluhu ajruha, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang ia contohkan itu, wa ajru man amila biha, dan juga pahala senilai yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan apa yang ia contohkan. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh amal kebaikan dia. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, yang melakukan
hal dalam agama Islam dengan hal yang buruk, maka dia akan mendapatkan wizruha, dosanya, wa wizru man amila biha, dan juga dosa orang yang melakukan min ba'di, setelah dia contohkan, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', dia dapatkan dosa senilai dosa orang yang melakukan tanpa mengurangi dosa mereka. Ini hadis. Ya. Beberapa taujihat ul ahkam, hal yang dapat kita ambil dan petik dari kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Jarir ibnu Abdullah. Yang pertama, ya, hasun ala suluki at-tariqatil hasanati allati yaqtadi biha an-nas. Ya, hendaklah kita memotivasi diri untuk mengikuti jalan kebenaran, kebaikan yang kelak akan dicontoh oleh orang lain. Ya, maka kita mendapatkan pahala dan juga pahala senilai pahala yang didapatkan oleh orang yang meniru, tanpa ada yang dikurangi. Dan ini adalah fadlun azim la yanqati', kemuliaan yang sangat besar tak akan terputus sampai hari kiamat. Maka hendaklah setiap muslim untuk berjalan di atas jalan yang baik, yang benar, agar dia mendapatkan manfaat dan semakin besar pahala yang ia peroleh. Kemudian yang kedua, sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ini ada 3 poin penting. Yang pertama, al-mubadaratu ilal amal, ya, bersegera mengamalkan bis sunnati tsabitati, ya, dengan sunnah yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza sami'al insan al-hatha 'alaiha, untuk mengajak orang, motivasi orang untuk bersegera mengamalkan, ya, mengamalkan kebaikan. Kemudian yang kedua, ihya'us sunnah idza umitat wa turikal 'amalu biha, ya, menghidupkan kembali sunnah yang sebelumnya tidak tampak. Ya. Kemudian yang ketiga, ibtikaru wasilatin nafi'atin li'amalin masyru' lam yasbiq ilaihi ahad, ya, melakukan suatu metode yang bermanfaat untuk mengamalkan hal yang ya, melakukan hal kebaikan dengan cara yang ataupun inisiatif yang bagus, ya, walaupun tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum. Contohnya mengumpulkan Al-Quran, ya, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat, ya, mengarang buku, ya, membuat teknologi atau mengembangkan teknologi yang bermanfaat untuk kaum muslimin, seperti aplikasi hadis dan lain-lainnya. Ini sangat bagus dan mulia sekali. Kemudian yang ketiga, la yadkhulu fi ma'na al-hadith an yata'abbada al-insanu bi syai'in lam yashra'hu Allah ta'ala wala rasuluh. Maka sunnah yang dimaksud ini bukan seseorang melakukan metode baru yang tak pernah disyariatkan oleh Allah dan juga Rasul. Tsumma yaz'um, kemudian dia menyangka, anna dzalika sunnatan hasanah, yang ia lakukan itu adalah kebaikan. Ya. Bal yu'addu dzalika minal ibtida' fid din, kan, tetapi itu sampai masuk ke dalam ranah bid'ah dalam agama. Dan Rasul jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, as-sunnah al-hasanah sini adalah maksudnya al-mubadaratu bil amal, bersegera beramal baik, ihya'us sunan,
bersegera untuk menghidupkan kembali sunnah. Ini maksudnya. Kemudian yang keempat, ya, al-hadis dalla ala fadli ad-da'wati ila Allah, kemuliaan berdakwah di jalan Allah, wa ta'limil ilmi nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, sawa an tariqil kitabah, baik itu metode tulisan dalam buku-buku, majalah ataupun di internet dan sebagainya, ataupun dengan kalimat, ya, akankah itu audio ataupun video, akankah itu lewat radio, televisi ataupun internet, YouTube, ini tidak ada masalah. Ya, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajr." Siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan, ya, pahala mislu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikuti apa yang ia lakukan dari kebaikan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala yang lain. Kelima, dalam hadis tahdzirun min sulukit turuq al-mutanawwi'ah lil-wusuli ila al-muharram. Ya, tahzir, ada tahzir, ya, ancaman agar tidak melakukan, ya, hal-hal yang menjurus kepada keharaman, ya, karena akan mendapatkan dosa. Ya, dalam faedah yang keenam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Ya, yang pertama maksudnya adalah ibtida'u syai'in fid din, melakukan perkara baru dalam agama. Akankah itu akidah seperti bid'ahnya Khawarij atau Mu'tazilah, ataupun bid'ahnya itu sifatnya Ahmadiyah, contoh tawaf di kubur atau membangun kuburan untuk diagungkan, ya, maulid Nabi. Kemudian ada tadi adalah bid'ah yang kedua adalah mengajak kepada maksiat, akankah itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, tahrim ad-da'wah ila al-batili wal bid'ah wal fujur. Hadis ini menunjukkan keharaman untuk hal mengajak kepada bid'ah, kekejian, ya. Maka ini tidak dibolehkan dan dapat faedah dalam hadis ini. Kemudian yang kedelapan, al-hadis dalla ala adami masyru'iyyati ihda'i thawabil a'mali salihah lin nabi, ya. Tidak ada hal yang disyariatkan untuk memberikan, ya, hadiah berupa amal-amal saleh kepada nabi, karena setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam itu semua ada di timbangan catatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini beberapa tugas, silakan kerjakan tugas nomor 1, kemudian nomor 3, 1 dan nomor 3. Ya, ini yang dapat Ustaz sampaikan. Terakhir kita baca, hina qatala Qabil akhahu Habil. Qabil membunuh saudaranya Habil. Karena huwa awal man sanna al-qatla.
beliau orang yang pertama melakukan pembunuhan. Maka dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun minha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Tidaklah terbunuh satu nyawa secara zalim kecuali dosanya akan tetap mengalir kepada anak Nabi Adam yang pertama, karena dia yang melakukan pembunuhan pertama kali. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadzal hadis min qawaidil Islam, ini merupakan kaidah dalam agama Islam, anna kulla man ibtada'a syai'an min asy-syarri, siapa yang melakukan suatu keburukan, kana 'alaihi mithlu wizri kulli man iqtada bihi fi dzalikal 'amal mithlu 'amalihi ila yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan dosa dari seluruh orang yang meniru kejelekan yang ia perbuat. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang kita lakukan sengaja ataupun tidak tersengaja, baik itu ditiru oleh orang lain ataupun kita yang melakukan. Maka kita mohon kepada Allah ampunan semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah untuk ujian untuk persiapkan makna-makna mufradat dan juga hafalan hadis, dan kita ujiannya dalam bentuk isian, semuanya isian. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.